Iya, itu nih. Ya, mantap. Applause dulu, applause. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa, brother. Malam ini. Biasa di luar. Boleh. Senang sekali sampai hati, Sob. Kenapa, brother? Dan terkenal di Gorontalo ini, Le. Luar biasa ya. Luar biasa. Biasa di luar, baru. 23 tahun, brother. 23 tahun ya? Iya. Konfirmasi langsung ini. 23 tahun. 23 tahun. Langsung ada nama Iteneps atau apa? Nah, jadi berawal itu masih Iteneps. Pertama Peneti. Tahun 2000 Peneti itu orang ikut festival, tapi dia dengan ini belum ada. Masih tamu-tamu kompres. Setelah tahun 2000 akhir itu kan? 2000 iya. 99 itu masih 99. Peneti. 99 itu masih Peneti, tapi belum Iteneps. Nanti Iteneps itu ada orang dua. Ada Dedi dengan Fahri. Dedi dengan Fahri itu baru Iteneps. Iya, tahun 2000 itu. Jadi Peneti itu orang tidak hitung. Iya. Berarti ini personelnya Iteneps ini sebenarnya ada berapa? Kalau ini kan Kang Dedi ya. Iya. Hai. Jadi kalau kita di posisi gitar backing vokal di Iteneps, nama saya IGD Muhammad Dedi Christian Bakir, Sipali NKRI. Iya. Just kidding. Kalau nama Dedi Christian Bakir, panggilan Dedi. Bakir. Kalau Bakir dia so kayak nih. Di turunan Harta itu, Pak. Wow. Cuma saya yang tersalah di situ. Awalnya ada PRD gitu. Tidak, kayaknya ini apa? Cuma ada makan tadi. Jadi kalau dulu itu di tahun-tahun itu orang tahu Didipang. Oh, di Dipang. Ya. Teman-teman di komunitas maksudnya. Lanjut, Kang. Kalau anak Onal di vokal gitar. Vokalis utama. Iya, vokal gitar. Kalau ini Anak Jar di drum. anak Pesaib ini ada dua orang anak Pesaib. Sama Saib. Itu. Batur tidak Pak Saib. Baru pulang. Salah. Jadi ada yang satu lagi player bass. Fahri, iya. Cuma dia masih capek. Capek. Saya seumuran juga kan, jadi capek. Seumur. 2000 men. Seumur maksudnya. Sebuah umur. Coba ya. Kalau umur masih muda tuh orang memang. Yo. Tapi dari tahun 2000 ini lama sekali. Memang Kalau kecil apa ya? Soalnya 15 tahun. tapi orang tidak continue selama 23 tahun itu bareng-bareng, tidak. Jadi ada suatu momen orang memang vakum. Ya. Dari Peneti, Iteneps. Setelah orang reuni ulang di tahun 2009, orang keluar satu album jadi Iteneps. Apa kepanjangan Iteneps, Nal? Indonesia ternyata negeri paling sengsara. Itu cuma warning saja sih. Maksudnya orang ya. Jadi orang Wow. mindsetnya orang bangun seperti itu supaya orang bisa survive, bisa mandiri. Bisa kreatif. Itu lebih inti sih. Bukan orang menjudge bahwa Indonesia ternyata memang negeri paling sesat, tidak. Ya. Itu bagi orang pribadi di Iteneps. Iteneps. Sota bakar. Terang bakar dulu. bakar dulu. Oh, boleh. Biar lebih asik ini. Lebih asik tuh. Teh brother ngopi dulu. Pesan. Pesan. Apa? Kopi susu. Kopi garing. Baru keluar. Masa? Garing. Kopi susu. Panas. Jadi orang berterima kasih sekali teman-teman undang Iteneps hadir di podcast teman-teman. Itu suatu kehormatan sih bagi orang. Orang saya penasaran 23 tahun ini, Pak. Oh. Sampai sekarang iya. Supaya menginspirasi juga band-band lain itu. Sampai 20 tahun ternyata 23 tahun ternyata masih bisa. Sudah tergantung. Ini, tadi itu ini ya, yang awal tadi itu lagu ciptaan sendiri kan ya? Iya. Itu lagu baru. Lagu baru. Album kedua. Album kedua. So rilis.
Belum. Tapi terus so bawa di manggung-manggung sih. Oh, semua di Oh, mana? kasih- Berarti ada apa tadi ya? Jadi perdana ini. Oh, perdana. Selalu keren. Memang kalau album pertama orang mengusung tema We Are Under Gorontalo. Komunitas band bergenre keras yang ada di Gorontalo. Nah, album kedua ini orang mengusung nama judul album kedua Hero. Hero. Jadi orang spesialkan, orang dedikasikan untuk orang pe papa-papa yang sudah meninggal. Bukan Ijal. Bukan sebenarnya semua papa-papa lah. Semua Semua orang Ya, semua laki-laki, perempuan yang punya papa yang sudah meninggal, orang dedikasikan lagu itu untuk itu. Karena orang cuma rindu. Luar biasa. Nah, gitu ya. aku hanya rindu. That's right. Betul. Padamu. Waduh, memang adem itu ya. Belum maaf ternyata di Mandalika. Oh iya betul. Agak ya. Soalnya iya toh. So biasa bagi orang itu. Karena Iteneps itu memang awalnya sekelompok anak-anak pang sih. Jadi orang nongkrong ketemu di pang, di tempat nongkrong ketemu di tongkrongan. di Panjaitan. Oh, Panjaitan. Panjaitan. Amatiani, Jalan Amatiani waktu Dulu itu. kan Panjaitan. Oh iya dulu Panjaitan. Betul. Iya, toh. Tahun berapa itu ya? 2003. Oh tidak, 2000 itu kan ada semua udah yang anak teman yang Tenyo. Jadi Tenyo itu sama Roy ya. Roy. Jadi Biasa orang panggil Roy. itu trompet album pertama itu dijulukan Under Gorontalo. Yang kasih nama itu. Trompet komunitas pang itu nama Under Gorontalo Pang Skin. Dulu. Underground Gorontalo. Jadi dia plesetkan lah. Dia plesetkan Underground Gorontalo. Nah, baru orang so pakai ya. Di Underground Gorontalo itu orang bikin komunitas untuk semua genre. Jadi so tidak ada punk, semua pokoknya band metal, pokoknya band-band underground. So gabung di situ. Jadi orang bikin album We Are Under Gorontalo. Jadi menceritakan orang kehidupan kehidupan yang ada di komunitas itu di Under Gorontalo itu. Nanti jangan lupa dengar ya. Asik. Selama itu Pak 2010. 2010 itu Baru lagu. nanti ini lagi orang mau bikin album lagi. Album lagi. Iya. Seharusnya orang di posisi 23 tahun itu orang harus ya setidaknya 5 album ya. Harusnya begitu. Memang kalau dulu Iteneps itu orang itu punya mimpi. Ingin menyampaikan aspirasi lewat musik. Di album pertama itu orang banyak menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, pertemanan, kritik sosial, kritik pemerintahan, perbedaan antara orang dan orang. Itu di album pertama orang ceritakan itu. Sekarang tahun 2010 itu. Orang launching itu bulan apa? September, akhir tahun kalau tidak salah itu. Akhir tahun ya. Iya, tapi belum dengan ini. Belum dengan Rizal. Dengan ini. Jadi Rizal ini salah satu drummer yang ada di genre band underground juga. Pada waktu itu dia di band My Second Mom. Bapak juga di situ. Iya, saya di situ additional pelayan, bantu-bantu Side di project. situ. Side project saja. Nah, karena orang sering nongkrong, dulu trompet nongkrong itu di Lorong Bebek, di rumahnya Onal. DP nama itu istilahnya Lorong Bebek. Iya. Almarhum CBP nama. Jadi CBP ada piara bebe. Jadi itu sebelah rumah, bebe jaga lewat akan tuh, CB tempel, anak pergi masuk pulang. Kayak kita tempel di lorong bebek kan. Jadi bebe jaga lewat akan. Jadi banyak di situ bebe. Jadi akhirnya jadi nama tongkrongan. Jadi lorong bebek. CBP nama itu kasih. Jadi pas anak bikin perusahaan, CV lorong bebek. Asik. Iya, kenapa? Iya tuh CBP nama tuh. Jadi anak abadikan Sampai di situ. di CV ya. CV Lorong Bebe. Lorong Jadi Bebek. orang ada rencana mau bikin brand juga kaos Lorbek. Jadi mau Lorbek. Lorbek. iya Lorbek. Tapi tetap di bawah Iteneps ya. Insyaallah. Boleh promosi boleh? Boleh sekali. Jadi Ijal lah, karena Ijal sering nongkrong di Lorong Bebek, orang drummer Hasmin yang launching album pertama itu Hasmin dia nama. Dia lulus PNS waktu itu. Ditugaskan di kepulauan di NTT. Alor. Di Alor ya. Sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 12 tahun, 11 tahun dia ini di sana. Bergabung tahun berapa kong ya? 16. Cerita kan? Kemudian terus Pak. 2016 Ijal kalau biasa di tongkrongan Gorontalo dia bernama Kangkong. Itu cerita tuh kangkong, siapa yang masuk kangkong? Siapa so jadi begitu, Bang? Ada bercerita itu. Dengar-dengar dari DP Saib di Siendeng, Tesiul. Jadi ini Mama Suruh.
Ijal beli kamari kangkong di mama. Biasa hari Minggu libur mau masak-masak. Dia ya karena dia waktu itu masih bad boy. Dia bukan beli kangkong, dia beli rokok. Betul itu kok? Ikan mesotong. Kangkong. Akhirnya dia pulang ke rumah, dia mau tanya mana kangkong. Subli Rokok mak, memang nganain kangkong. Nah, DP saya dapat dengar tetangga Jeffrey. Akhirnya Jeffrey cerita ke teman-teman di komunitas, di tongkrongan, kangkong. Sampai dengan hari ini teman-teman panggil kangkong. Iya, ada ciri khas sendiri. Betul, Bang. Betul. Iya, maksudnya apa? Terus sekali ya. Iya, baru tahu kok. Kangkong. Ih. Oh, gitu ya? Terus dia juga ini salah satu terlibat di percussion sending. Percussion sending. Dulu kan ada perkusi alat bekas sampah. Dorong bikin komunitas jadi perkusi jal ya. Sampai sekarang. So bubar. Tinggal yang Generasi generasi. kecil ya. Oh masih ada ya berarti ya. Akhirnya kita angkatlah beliau ini. Ih, jadi apa? Drum. Anak kira jadi ketua. Kalau sekarang lagi zaman ketua. Sama jadi ketua sekarang. Ketua. Ketua. Aduh. Oh iya. 23 tahun, Bro. 23 tahun lama sekali. Panggung yang paling berkesan. Panggung paling berkesan. Lupa karena orang mabuk terus. Telanjang. Iya. Itu yang paling. Jadi waktu itu memang lagi pang sekali. Dan orang bahasa antar apa itu pang juga biar enak toh. Jadi Onal waktu itu dalam keadaan mabok manggung di salah satu event di Pinkan Matindas, di gedung Pinkan Matindas Manado. Karena kepanasan dari jam 2 siang orang minum cap tikus waktu itu. Boleh bilang cap tikus? Boleh. Itu kan warisan nenek moyang. Iya. Jadi Budaya. cerita dulu. Sekarang Iya. kan orang so. Sonyanda. Biar cuma sedikit mana. Karena dia panas, dia buka baju. Tinggal pakai CD. Allah. Tutup dengan gitar. Nah, ditegur oleh panitia. Bro, Onal itu kalau boleh pakai celana aja. Karena waktu itu kan ada pejabat kampus ya. Tidak ada ya. Apa ya? Cuma banyak cewek-cewek, banyak perempuan. perempuan. Ya enak, kita bilang babi yang mau dikasih mabuk pak kita mau bikin apa yang kita suka. Mabuk. Sebenarnya bukan itu juga. Jadi ada salah satu nanti dunia apa? Sensor tip. Jadi sebenarnya waktu itu sampai jadi hype di Manado waktu itu makian bisa kalau orang bilang hubode. Makian pasar di Gorontalo. Jadi satu gedung itu teriak baterai itu. Gara-gara dia waktu itu. Begitu ya? Di gedung Pinkan Matindas, ya? Pinkan Matindas. Itu yang paling berkesan lah ya. Itu yang paling berkesan. Bagus DP kalau band-band yang DP genre punk kalau di Manado main di situ. Orang sering bikin bikin di situ, event di situ. Selain di situ juga Unsrat ya? Unsra. orang sempat manggung di luar juga Makassar. Itu juga yang berkesan. Di Rockin Celebes waktu itu. Itu juga. Itu Ijal ikut. Parah juga ya. Obam lagi. Mabuk. Aduh. Memang. Rata-rata band-band. Mabuknya di backstage ya. Sebenarnya tidak juga sih, cuma anak itu demam panggung. Jadi sebelum panggung itu, apalagi kalau panggung besar banyak orang, pasti anak muntah-muntah itu dulu. Sama itu terjadi. Jadi kasih hilang. Iya. Jadi biar orang 2 digit orang kebersamaan tetap ada demam panggung. Pasti itu demam panggung itu pasti. Masih demam panggung. Tidak pede mau apa. Main. Kalau sekarang sih orang mulai kurangi. Harus membedakan kehidupan dengan sekarang dengan yang dulu. Tua. Ngopi dia ya. Kopi dulu. Jadi yang paling berkesan itu yang di Manado ya. Manado. Harim-harim Wolois. Parah kalau itu ya. Parah. Memang dari orang ada bagatif dari pagi. Memang dorong store terus dincap Cap tikus. Jadi memang sampai drum itu saya ingat kita rusak. angker di kick apa Pedal apa aja ya? Pedal. Begini. Apa itu? Pedal. Sampai rusak. Tapi itu alat mau punya atau? Bukan. Tidak. Panitia punya. Setelah ITNF sempat break lama itu. Tapi itu ITNEPS. Internet. Baru setelah itu Break lagi.
Karena mau lanjut lagu berikut kan rusak drum tuh. Dikasih bayar dulu. Bayar dulu baru. Rusak. Orang juga pernah vakum waktu dia ada kuliah di BU Jogja kan? Nah, sempat bukan kuliah, apa? Kursus. Jadi sevakumnya orang itu kurang lebih hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Akhirnya Onal kontak, "Bro, di mana?" Tolong reuni ulang. Nah, jadilah Iteneps. Dari Iteneps jadi Iteneps. Sekarang tahun berapa ya? 2007. 2007 berarti Di 99 Peneti. Iya, Peneti. 2000 so Itenep. Itenep. 2007 Itenep sampai sekarang. Dan tidak akan pernah berubah itu. Insya proses ini panjang ya. panjang. Kembali lagi, ini ada yang apa? Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan, bro. Sebenarnya juga kalau mau bilang seperti tadi Bro bilang nyari instan, sebenarnya orang tidak merasa seperti itu sih. Iya. Orang band biasa sebenarnya. Bunda. Tidak merasa orang ini band, ada yang bilang band punk rock, satunya band punk rock di Gorontalo yang lagi kepala, tidak. Band biasa sih sebenarnya. Cuma sekedar kelompok anak muda yang pengen ya menyampaikan aspirasi. Jadi itu sih. Menyinggung lewat lagu. Semoga yang terong singgung tersinggung. Biar setidaknya orang berharapan sih lagu-lagu yang Iteneps bawa itu ya bisa bermanfaat. Iya. Karena sebaik-baiknya manusia kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul ya? Betul. Membantu masyarakat mengaspirasikan. Iya, itu sih. Apalagi lewat seni musik. Seni musik. Sudah dewasa kan? Kalau yang satu? Yang satu itu ketuaan, jadi Orang so banyak ganti proses drum, cuma orang 3 yang paling dari 2003 banyak proses drum dari Upik, sama lagi? Upik, Iya, Iswan Dunggio sempat mainin kalau waktu orang kosong personel drum, baru banyak. Iwan, pokoknya banyak. akhirnya Ijal yang sampai hari ini loyal, Chemistry dapat, masih dapat yang toran. Nyaman ya? Nyaman. Kalau mulai macam kalem-kalem bagaimana? Iya. Oh tidak, lain dia. Oh, lain dia. Waktu di Makassar. Serius, ini berkesan ini. Ini juga berkesan. Kopi ya. Boleh gas. Jadi abis itu manggung itu di backstage tuh sudah ada Makati ini. Jadi pas teman-teman di Makassar bilang waktu itu murah ya minuman di Makassar tuh. Balo. Bukan, ada minum Red Label. Oh, Red Label tiada pajak. Kalau murah itu. Yang murah. Tapi murah di sana waktu itu 400. Black market. Black market. Jadi orang antarakan, ada beli di mana? Batu, jalan Batu ya. Jadi semua. Jadi semua kru siapapun mau Segidok, waktu itu ada Segidok, Down for Life, Navikula. Siapapun yang masuk di situ, tetap harus ada ID card. Mau masuk di backstage itu, lewat jalur backstage itu harus ada ID card. Ini Ijal keluar dulu, habis turun manggung itu jalan sore manggung, Ijal keluar, berjalan dari taman di situ. Preman di Makassar, berjalan. Sudah pas masuk, langsungnya tahan, masuk. Sudah pakai ID card. Ini, sedangkan ini kru saja doang masih jaga tahan, mana ID card? Masuk, sudah. So masuk, cerita dengan pas ada dengan di Pade, basis Segidok. Ini Ijal so kacang, so balik topi apa, angka baju. Di Pade so bawa gini, sudah Pade. Basis Segidok. Lagi Segidok, di Pade. Sampai taman preman di sini. Iya. Percaya ya? Iya, bilang, aduh, Segidok ini kon. Baru siapa bagaimana? Pokoknya sebanyak mulu. Sebanyak mulu satu. Jadi semua dia nih masih Segidok kasih ya. Segidok, saksofon, keyboard dengan saksofon ada waktu itu. Keyboard. Sudah. Pulang ini Segidok ini ya sepagi Pade. Di Pade ini kan orang yang paling tua di Segidok ini kan di Pade. Pade udah mau diajak pulang ke hotel. Oh tunggu ya, Mas saya mau sungkep mau ke ini dulu ke backstage. Pada orang petenda itu ke sana. Balik ulang dia Pade, batanya Pati Ijal. Mas ya. Ke Jogja. Kabarin ya. Saya di sana dia membalas sih. Dia membalas Jadi itu. memang ramai itu di Pade itu sih. Cuma ini satu dasar ini satu memang kancang. Kalau kana Sukana Ketemu Erik Sukamti lagi di bandara. bandara. Ngobrol-ngobrol enak. Cuma foto-foto. Foto, masuk di das.
episode 327 waktu itu orang Iteneps. Akhirnya pas bubar, Kangkong tanya, siapa itu bro? Itu padahal Erik Sukamti. Berarti pernah manggung dengan Segido. Bukan sepanggung, iya. Sepanggung. Tapi bukan featuring. Iya, Cuma satu panggung. Iya. Satu panggung dengan orang. Wih, Band Segidok, band terakhir ya. Piwi Gaskin waktu itu. Gaskin juga. Jadi itu acara Rockin Celebes. Oh iya. Orang main 3 kota. Startnya orang main Gorontalo. Jadi ada tahun sebelum orang main Gorontalo dengan Manado. Manado. Tahun berikutnya orang main Makassar. Top juga ya. top ini. Tidak Jarang juga juga, sih. Link aja link tuh. Bangun. Ternyata Ada link kan mau masuk di sana? Maksudnya. Ada yang lagi hype itu. Sterling kan. Terlink Apa kan? yang lagi hype di TikTok itu? Jika Anda punya uang, Anda akan punya kuasa. Kalau terus cuma punya link. Orang dalam punya uang. Orang dalam. Tidak punya uang. Mar kalau ada link begitu, tol. Kuasa. Iya ada kuasa. Ada link ada kuasa. Ada link ada kuasa. Iya tuh. Boleh mau rubah. Ada link anak masuk di situ Sob. Orang dalam. memang apa dia nama? Sepak terjang 20-an tahun itu 23 tahun itu memang dari Taganti, bukan Taganti, maksudnya Iya, apa ya? Taganti ya? Taganti personil, Taganti nama. Iya. Jadi tetap DP orang ada yang apa DP nama? Ada yang tetap begitu. di situ. Tetap Macamnya tentang dia dengan Kang Dan Fahri. ya. dengan Fahri. Jadi kalau orang itu bukan kayak band lagi. Jadi kayak So, second home-nya orang pe. Keluarga kedua di situ di band. Kira-kira di Gorontalo yang band yang menurutku nih yang sudah 23 tahun, pasti banyak sekali karena band-band di Gorontalo tuh. Ada tidak yang sampai macam ini 23 tahun masih ada? Kalau Tidak usah cuma ada tidak? kalau itu kayaknya kurang tahu juga ya. Lalu orang itu zaman astronot. Orang pertama manggung itu dengan acara astronot. Acara Astronot kan sebubar. Oh, Kayaknya tidak ada. Tidak ada ya? Sombong. Sombong amat. Bukan sombong. Itu kan bertanya. Iya. Orang harus sampaikan sesuai fakta juga. Iya, betul. Kalau orang-orang lama sampai dengan hari ini masih eksis. Masih ada. Masih ada. Lama masih ada. Tapi kalau bandnya tidak ada. Kayaknya belum ada. Baru internet ya. selalu boleh sombong kok. Tapi kalau akhir-akhir ini menurut gue nih DP musik ini ada peningkatan atau penurunan dari tren? Dari tren. Kalau orang bicara tren, nah, Iya. sebenarnya itu banyak faktor. Kayak punk kan. Punk itu kan kalau kita pribadi melihat lifestyle yang jadi lifestyle sekarang, punk itu bertolak belakang dengan punk yang sebenarnya. Ya. Punk itu kan awalnya kan di Inggris loh. Ya. Jadi sekumpulan orang-orang mapan sebenarnya. Oh. Sekumpulan anak-anak mapan yang menolak kerajaan kingdom apa saya anak lupa itu. Kerajaan yang di Inggris sehingga dorang itu jadi anti kemapanan, dorang protes keras, berdirilah punk lewat di negara Inggris itu. Cuman makin kesini khususnya di Indonesia lifestyle-nya berubah. Padahal awalnya anak-anak punk di sana itu memang orang mapan. Cuma dorang protes dengan Kekuasaan. kerajaan di Kerajaan. itu. Nah, kesini itu kalau anak sempat anak baca-baca newsletter namanya dulu ya. Kesini itu lifestyle-nya itu udah berubah sekali. Dan termasuk Iteneps juga itu yang salah satu yang salah paham dengan hal itu dulu. Orang terlalu fanatik dengan apa yang orang dapat. Biasa kan sebenarnya punk itu kan bebas. Jadi apapun yang orang bikin itu orang kan terlahir itu ada hak, ya toh. Orang terlahir itu ada hak. Jadi itu yang orang mau jalani. Tidak, yang penting orang tidak mau merugikan orang. Iya. Saja. Cuma Jadi sebenarnya DP kultur ini, kultur punk itu sebenarnya di Indonesia kenapa berubah? Karena memang sesuai orang budaya, Ya. budaya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin agak-agak bukan melenceng sih, cuma mungkin kearifan lokal lah. Begitu. Jadi lifestyle sampai sekarang ya. Nah, menyangkut pertanyaan tadi, peningkatan kalau mau bilang peningkatan jelas pasti. Cuman sangat disayangkan lagi-lagi orang ada di Gorontalo yang sorry ya kalau masalah
royalti. Ya. Bukan ITNF ya. Mungkin termasuk ITNF juga ya. Kalau masalah royalti, mau band di grade paling up saja, yang paling grade A saja terlalu kecil. Terlalu kecil. Saya nggak mau sebut band apa, cuman ada salah satu band di Gorontalo yang masuk kategori grade A. Hype sekali tuh band. Dengan bayaran ya cukup murah meriah. Nah sebenarnya budaya ini kan bicara jasa kan. Iya. Dan faktor kalau mau bilang peningkatan jelas dari segi bandnya meningkat, tapi dari segi royaltinya yang tidak seperti kota-kota metropolitan atau kota-kota besar lainnya Besar. yang menghargai karya-karya karya seni apa band-band lokal Gorontalo. Tapi ya mungkin sesuai UMP juga ya. Iya, pendapatannya ya. Karena masa seni kok dinilai. Iya sih. Biasanya begini kan, lebih konkretnya, bro ada event, berapa budget? Si band udah kasih budget, ada proses negosiasi lagi situ, dan negosiasinya itu jahat sekali, gila. Itu 50% lebih. besar. Sedangkan kalau orang sebagai pelaku seninya melihat band-band yang luar biasa, bukan orang di Gorontalo itu harganya harusnya sudah segini. Iya. Tapi masih di bawah standar sih. Nah itu sih. Jadi semacam apa ya? Apresiasi terhadap para seniman. Iya. Para musisi lah. Jadi cuma mau kasih pesan buat vendor, buat Iya. IO dan lain-lain. Hargailah teman-teman band yang ada di Gorontalo. Itu sih. Biar supaya kan ada kan orang yang mencari kehidupan lewat situ kan. Iya betul. Iya. Pure-nya memang main musik. Jadi hargailah itu. Iya. Karena tidak semua orang manusia yang hidup di sini bisa melakukan hal sama yang mereka lakukan. Jangan batawar. Yang batawar. Yang batawar. Boleh batawar, Hah? halal. Boleh batawar asal jangan Afgan. Apa Terlalu itu? sadis. Terlalu sadis caramu. Sadis sekali. Berapa Suk mau bayar? Nah, itu sih. 10 juta. Is. 5 juta Jo. Bamudung 50% deh istilahnya. Ya, umpamanya. Sekali. Tapi juga dia kalau dari pemerintah, masyarakat atau mana kalau menghargai betul-betul seni musik dan Menikmati itu. menikmati itu, pasti banyak nanti yang teman-teman lain atau anak-anak muda lain terinspirasi. Iya. Iya. Dorang salurkan dorang bakat di musik atau dorang cipta lagu. Apalagi kan banyak dari Gorontalo kan. Iya. Kalau macam kita lihat ya, Korea itu kan orang ada PAD atau orang ekonomi meningkat kan ada K-pop. Musik itu sebenarnya bisa meningkatkan Ngangkat ekonomi daerah. Ekonomi daerah. Gimana, Bro? Iya. Jadi kalau pilih mana? Stiker. Sana stiker. Dulu. Tapi itu ada tingkatan. Jadi orang tidak bicara hanya di satu tingkat, tapi ada banyak tingkat. Karena di Gorontalo kan ada beberapa yang sejadi dan Iya. kayak genre-genre yang sebagian yang sejadi. Jadi beda lagi kan ceritanya. So ada manajemennya, beda lagi. Jadi orang bicara ini tingkatannya bukan tingkatan yang itu, tapi tingkatan yang paling mendasar. Gitu. Biasanya kalau manggung itu yang paling jaga datang terlambat siapa sih? Dari Itu orang? internet? Iya. ITNF yang paling konsisten datang itu kita. Gitu ya, langsung. Baru mana kasih contoh macam tadi. Sebenarnya tergantung kurang Kesibukan kayak tergantung keadaan. Kalau dulu memang orang tidak ada disiplin sebenarnya. Nah, memangnya juga kan anak pang kan. Karena by proses akhirnya beberapa orang mulai menghargai namanya waktu. Disiplin itu penting. Ya. Bagaimana orang bisa survive kalau orang tidak disiplinnya orang berdiri sendiri. Jadi memang menerapkan disiplin itu penting. Tapi kalau masalah orang tadi memang karena beberapa hal yang mempengaruhi, kayak Onal tadi kan anaknya sakit dan kebetulan bro ini katanya santai-santai saja tidak bawa kurika. Alhamdulillah sih. Tapi kalau di ITNF rata-rata orang disiplin. Cuma kalau manggung orang harus disiplin. Orang punya kan DP round orang disiplin. Cuma yang paling susah itu latihan. Iya pas latihan. Jadi kalau semua jam 1 jam 3 muncul. Nah, itu yang paling setengah mati. Karena memang harus dimaklumi masing-masing personel kan punya aktivitas masing-masing. Iya.
kayak boleh merokok? Masa? Kayak Fahri kan dia kan survive-nya kan lewat UMKM, kopi shop. Oh, pengusaha. Shop. Salah satu kopi shop legend di Gorontalo. Cuma. Di Murni, kafe. Murni apa nih? Warkop kafe. Legend nih. Kafe. Jadi memang tempat paling ramai juga sih kalau jam-jam kerja di situ. Mungkin bro pernah ngopi situ toh? Pernah. Jadi kalau boleh yang data sedih. Murni ini kalau di Yang semua di Jarot, Iya, yang kalau di mana Jarot. Betul. Kalau di Jarot. Jarot. Legend. Yang DP tanpa di semua jalan sebelah semua. Kotoran dari bank itu dong, yang bank itu. Pokoknya di tengah-tengah pas tangga, pas naik tangga. Pas naik tangga di Murni. Warkop kafe. Jadi peninggalan almarhum Sebe juga itu. Saya kan di kafe itu, jadi dia bawa terus itu Dia lama. bawa terus. Lama. sekali nonton situ orang ya. Kasih alteram pasiar ya. Si Warkop kafe. Fahri. UMKM ya. MKM. Baru kalau ente Det? Kalau anak so tahu mar taman-taman. salah satu bank konvensional di BUMN. Berakhlak. Oh iya dong. Iya, berakhlak. Oh gitu ya ini. Orang harus respect karena Respect. anak makan dari situ. Iya. Tinggal Balang juga sama. Sama satu Bro. Indo orang. berakhlak. 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 Cerita Kong. Kalau Bang Ono? Kang Ona. Sekarang konsultan individu di PU. Oh iya. Iya. Alah. Nanti baca cerita balik layar. Nanti baca cerita dengan dia itu. Tuh sama tuh, iya tuh. Bro di situ juga? Ini konsultan juga. Konsultan ya. Berarti kalau Bang Ijal sama berakhlak. Jadi yang paling top di perbankan itu ada orang dua. Tidak juga. Mungkin lebih banyak dicari mukas tau. Bro. Kayaknya kalau cari muka kayaknya tidak. Cuma Soalnya muka kan terang. Betul. Karena kan yang terang lahir dari apa ya? Entertain. Lahir dari punk. Namanya punk itu kan orang itu kan dituntut untuk kreatif, dia survive. Jadi kebanyakan orang sih menganggap begitu. Apalagi kalau bukan baper, apalagi itu mumpung ini ada medianya, tolong luruskan. Kadang orang di kantoran itu beranggapan seperti itu. Ya, harus kasih lurusin di barang sebenarnya. Tukang cari muka. Cari muka. Padahal tidak seperti itu. Kok Orang ini kalau ada muka memang ada muka ya. Pasung-pasung Orang lagi. ini memang sudah didesain semenjak orang di band Iteneps, orang terjun di dunia punk. Orang yang sudah desain seperti itu, orang entertain. Gitu. Jadi kalau mau bilang cari muka kayaknya tidak. Kalau anak pribadi menanggapi hal itu sebenarnya hanya orang-orang yang kolot sih yang mengatakan seperti itu. satu mang ide ya. Ya, salah satunya mungkin iri karena Cuma nama. sorry ya. Sorry to say. Karena kalau orang berpersepsi lain lagi itu masalahnya. kalau anak pribadi anak lebih mengedepankan karena pang ya, anak bahas ulang pang ya. Orang itu lebih kental dengan DIY, do it yourself. Jadi kalau anak, I don't care what people say, I don't care what people think. Terserah ngoni mau beranggapan apa, orang hanya survive. Inggris ya? Orang hanya survive. Biar dapat paling pintar sedikit. Bang, makan dulu, makan. Iya. Aduh. Itu sih, jadi anak cuma pengen bilang buat orang-orang yang beranggapan itu, orang ini orang asik, orang ini friendly. Orang berteman dengan siapa saja. Mungkin orang yang tidak kenal orang akan beranggapan sombong. Apalagi orang yang marah. Kalau orang memang sudah desain, percaya diri harus di atas 100%. 100%. Penting itu, bagaimana orang mau jualan. Jual diri ketika orang tidak percaya diri. Iya kan? Itu benar. Semua ambil. Betul itu, bro. Apa poli? Apa itu deh, yang penting bukan jual diri yang betul sana. Oh. Bukan aplikasinya. Ya. Selama orang percaya dengan orang pribadi tidak melenceng, no problem sih. Sikat saja. Jadi kalau mau cari muka, ada muka. Kalau orang beranggapan orang cari muka, padahal nyanda tuh. Dorang saja yang sebenarnya yang kage dorang yang bilang ente cari muka, minta dorang kata yang cari muka. Karena tau kan memang lahir dari situ, jalanan, punk, street punk. Kayak Onal bilang tadi kan, kenapa orang bisa manggung di Makassar karena link. Nah, orang itu sudah terbiasa dengan melebarkan sayap, Bangun link. bergaul. Siapa saja, orang akan bergaul.
apalagi kalau orang di corporate. Siapa saya orang pe atasan, orang akan layani. Ya, harus loyal juga. Harus loyal. Berarti dia boleh merubah itu quotes itu ya. Yang mana? Yang mana itu? Anda punya link, Anda punya kuasa. Iya. Apa? Ada link, ada kuasa. Ada link kan? Cuma kan namanya kehidupan, apalagi kehidupan kantor itu kan, ya pasti ada toxic. Ya. Pasti ya. Kalau anak sih skip, Hmm. karena bukan mereka sih makan kita. Iya. Nah, gitu. Kalau anak sih anak skip. Bikin susah orang hidup itu. Kalau orang baperan, ya udah dewasa dong. Iya. Iya kan, baper. Tak pikir kayak apa kita dong tidak ini, dong tidak suka. Karena orang ini bukan alat pemuas. Iya. Kalau mau suka beli yang alat pemuas, ada vibrator. Ada. Ada link. Ada link. Share link kan. Iya, bukan. Apalagi nih bro, apalagi mau tanya ini. Apa ya? Dari Kang Onal, kira-kira ada quotes tidak? Tips-tips. Kalau quotes dia yang paling jago kayaknya. Iya juga. Dia terlalu Pujangga ya? Pujangga memang. Anak Allah jaga stalking DP IG. Iya. begitu ya. Romantis dia pada Asik. itu. Romantis sekali. Jadi apa ya? Kalau Onel ini orang idealis. Idealis. Anak saja buat tahunin dia lama. Jadi kadang karakter yang anak bangun itu biasanya belajar dari dia juga. Dari tongkrongan. Kalau cerita pertama masuk bayar 5.000. Bagaimana itu? Bagaimana? Anak SMP waktu SMP dia waktu SMP. Jadi anak ini memang broken home. Anak ini memang backgroundnya broken home. Mabuk waktu itu, tidak usah cung itu ya. Iya, tidak usah cung. Waktu itu dalam keadaan mabuk. SMP loh. Ada teman dia nama Egi, Fegri Sangkoy. Taman kompleks. Jadi waktu itu ada sekumpulan pang. Kayak ini kalau di agama ini mendakwah. 5 orang yang Egi ini. Bawa newsletter, ajak masuk pang. Anak tertarik kan, anak waktu itu broken home, kayaknya ada kebebasan di sini. Anak butuh kebebasan, kayak orang bilang tadi kan harus punya, orang kan sejak lahir kan sudah punya hak. Akhirnya anak gabung, antarlah ke Onal. Nah Onal ini waktu itu, Egi yang antar. Onal ini waktu itu merasa ketua pang waktu itu. Kalau dia tahu Amir. Bukan ketua. Merasa itu, akhirnya datang, Nal ada adik mau gabung pang. Onal bilang ada pendaftaran biaya. Ada tanya. Maksudnya di istilah itu. Berapa bro? Apa semua? 5.000. Wih, gimana Beli rokok Mustang sama-sama. Tahun berapa itu? Mustang 5.000. Satu bungkus itu cuma 5.000 rokok. Setengah bungkus. 2000 awal ya. Iya, cuma 5.000. Erai. Oh iya, satu bungkus itu ya? Baru Bang. Akhirnya sudah masuk. Padahal nggak ada itu. Jokes saya cuma jokes. Jadi Jokes. berarti jadi beli itu. Dari beli bang rokok sama-sama. Sumabo dia apa? Sudah sama anak ini Gi, ente Sumabo kamu ada Sumabo begini. Parah Pak. Berarti dari SMA ini, SMA ini begini. Iya. Awalnya STM ini. Oh, SMA. Kompleks kan. Alex, Tangki gigi ya. Alex. Tangki gigi pengen skin. Dan orang itu ada tangki gigi pengen skin, ada Rem Tago pengen skin, ada Liluo pengen skin, ada Kampung Bugis Apa pengen pengen itu skin, mau Odu City pengen skin. pengen skin. Terkumpul satu titik di Jalan Panjaitan. Dulu Rumsong, sekarang jadi dealer Yamaha. Dulu itu rumah kosong. Belum ada orang sih itu, baru orang so pindah di toko sebelah situ. Pertama pang masuk itu memang tidak diterima. Sama sekali tidak diterima oleh masyarakat kota. Itu kan waktu itu kan masih aneh, dorong dia dandanan mohak apa Mohak, rambut spike, pakai apa gembok, apa solote, pakai solote, rangkai. Berarti ente pernah ini apa Det? Apa? Mohawk? Pernah, dan itu selalu dia yang bikin. Jadi sebelum itu orang berkumpul di rumah dulu di rumah di Lorbek itu. Kalau sekarang udah bilang kopdar ya, sebelum kopdar. Sebelum Kopdar. Jadi Onal yang setting selalu mohak pakai lem Fox. Berarti kalau lem box dulu masih pakai ini rambut. Iya, Sekarang soalnya. Sebadiri. Pakai lem Fox. Jadi kalau muka sebadiri itu muka mantik ulang tuh stres kan. Mantik. Sempat Dulu kan ngamen. terakhir kan setengah mati. Sempat Dulu ngamen. belum ada pengamen di Gorontalo, orang yang ngamen duluan.
Yang ngamen untuk kebersamaan sih. Beli rokok, beli makan, Makan. beli minum. Ijal waktu itu masih di mana Jal? My Second Mom ya? Masih di My Second Mom. Masih Luar biasa ya. pakai lem Fox, bro. Ijal dulu, Ijal. Gimana Jal? Pas dulu dia kehidupan ini kayaknya datar. Ya, orang paling misterius dia kalau di Kayaknya baik-baik saja dia kehidupan ya. Baik-baik saja. Orang yang paling Aman-aman saja. Aman-aman saja. orang yang paling misterius. Tapi kalau Sukana Oh iya, sampai Langit. Pade. Balik Jadi itu yang bikin orang solid itu sih. Karena karakter-karakter itu. Ada yang banyak mulus sekali. Yang mana banyak mulus sekali? ada yang semua yang Ada yang pembadian. Itu yang bikin orang. Baru orang beda-beda umur juga. Makanya itu tadi pertanyaan tadi itu kenapa band Iteneps bisa bertahan sampai dengan hari ini ya karena itu orang beda-beda umur. Yang paling tua ini, yang paling tua. Berarti yang paling menaungi Bang Onal ya. Jadi kalau yang adik-adik lagi emosi yang tidak labil, yang kasih stabil Bang Onal. dia ngalah. stick kalian pasti. Tapi kalau dia yang lagi mabuk sekali, orang yang ngalah lagi itu. Kalau dia sadar dia nggak mau ngalah. Kalau dia lagi mabuk sekali, orang yang ngalah harus ngalah itu. Jadi yang paling kuat Bakalai itu ada dua. Bakalai mau bikin album, mau Bikin lagu, mau lapar, latihan. Orang paling Bakalai. jadi ya masih di batas wajar sih. Iya, Mas Raju. Sempat orang interview di radio, Ah. Raju. Kita sudah bermain gini Ben, sampai begitu. Paling turun paling banyak Orang dua. Bakalai. Apalagi kalau masalah lapar, di luar kota jadi gitu. monster kan? Gimana? Ah itu dia ngalah lagi itu kalau dia sadar. Kalau dia mabuk kita boleh ngalah itu. Berarti Bang Ijal pokoknya Iko aja. Apa yang menjadi Iko? Ah. Iko. Dorong Iko. Kalau Ijal ini lebih ke basis Fari. Dorong lebih Keterbukaannya itu lebih ke pemain bass. Bass. Fari. Mungkin karena sama karakter juga. wadiam. Dia. Pembadian. Dan Dolom. drummer sebelumnya juga begitu. Begitu sama dengan Lebih dekat dengan si pemain bass. Tapi kalau anak Onal dengan Fari, orang itu memang bukan mau bilang satu bantal dua kapal di tongkrongan, tapi satu beton tiga kapal ya. Di sini Jepara itu orang sampai pagi tidur di situ. on the street. On the street. Berarti pernah tidur di jalan. Oh pernah banyak kali. Tapi jadi sukses semua ya. Ada di BUMN. Ada yang di UMKM. Sukses sih belum bisa dibilang sukses. Sukses ini kan ada lagi. Tapi kalau untuk survive, iya lah. boleh lah. Orang bisa makan dari situ. Iya. Ya karena itu orang punya mental tadi itu. Kuat ya. Orang punya mental survive. Survive. Dan rata-rata anak-anak scan punk itu begitu. Dituntut harus kreatif. Harus kreatif. Ada yang kreatif di bidang seni menggambar, sini buat Kaos. jualan situ. Nah, orang kreatifnya ya seperti tadi itu yang bro bilang tuh, ada yang bilang cari muka padahal tidak begitu. Padahal tidak begitu. Orang orangnya friendly, cuman survive saja. Orang hanya ingin melebarkan sayap, bangun link. Ya, mending. Siapa mau tahu tiba-tiba orang di kota ini ketemu dengan orang yang terang batawan akan, orang dapat musibah. Iya. Sistemnya kan tabur tuai. Iya. Apa yang terang tabur itu yang terang akan tuai. Bakti, Bos. Budi Pak Kulinya orang. Kang Onal bilang ini yang paling banyak prinsip ini. Iya, memang sebetul Bang Onal bilang apa? Paling banyak quotes. Tuh, baru selama 23 tahun itu berapa lagu yang teman-teman internet Yang masuk album pertama, Masuk album pertama 8. Jadi sebelum orang launching album pertama itu, orang itu dituntut single untuk Kompilasi Persigo. Persigo. Sampai hari ini masih dipakai itu lagu. Jadi Jadi ada lagu jingle, bukan jingle apa ya? Mars. Bukan Mars juga. Apa namanya? Ini Anthem. Persigo. Cuma kan Persigo kan sudah ada. Cuma di bola kaki mini soccer di kampung-kampung di mana selalu anak dengar supporter nyanyikan trompet lagu itu. Dari situ sih, Bro. DP judul Biru Berbaris. Biru Berbaris. jadi terkenang ya. jadi memang bikin semangat oleh itu lagu ya. Iya. Baru yang rencana rilis album ini kapan ya tahun ini? Harusnya tahun ini, cuman karena kesibukan aktivitas orang masing-masing padat, akhirnya sesuai dengan mood saja. Kalau memang alam semesta mendukung,
pasti keluar. Karena orang so mulai kayak tadi kan orang nyanyiin akustik perdana di sini. Siapa tahu setelah di-share video tadi kan bisa teman-teman tahu. Jadi jangan lupa nonton. Nonton nih. Ambil yang bagus-bagus, yang pahit buang. Skip. Sebenarnya sobat ABG, jadi kan dari masih di Tapa kan pulang kantor itu pasti dia singgah di rumah. Singgah di rumah. Kan satu jalur. Cuma ini kan sudah pindah di Suawa tuh. Jadi setengah mati. Tuh agak susah mau. Lagu cuma turun bikin di rumah ya kemarin. Oh, di rumah ya? Di rumah. Di rumah on. 2 lagu. Yang satu tadi di Beken itu yang apa? Benar Negeri. Gara-gara apa itu? Yang ada pokoknya. Iya, ada masalah internal. Benalu. Sempat hotot itu. Jadi setidaknya dengan judul Benalu Negeri ya, semoga DP konotasi negatif itu janganlah jadi Benalu Negeri yang orang cinta ini, Pak. Biar jo para apa tikus-tikus di atas sana itu yang bikin memorot terang rakyat di bawah, tapi kembali waktu orang pendiri masing-masing berusaha sekecil apapun orang di hidup di Gorontalo jangan jadi Benalu. Karena sejujurnya Benalu itu kan kayak harus jaga terus di tempat kerja ya. Simbiosis. Mau dimanapun itu ya, mau dimanapun, mau di lingkungan kerja, lingkungan persahabatan, pertemanan, sebisa mungkin jangan jadi Benalu. Apalagi zaman sekarang kan bro, cari teman itu setengah mati. Betul. Teman yang betul-betul support, suka duka itu selalu bersama. Ada kan teman yang cuman disuka saja. Hanya di pesanan. Setahap, semua hilang. Di pesanan. Dan itu banyak. Cuma apa? Jangan itu ya. Jangan bakar Ini dia. alami juga sih. Jangan bakar dia Uti. Biasanya kan kalau berbicara persahabatan pertemanan kan lebih ke perempuan toh. Iya. Lebih ke perempuan. Ketika orang laki-laki bicara pertemanan kan kayak apa ya? Kayak lemah ya. Kayak kelihatan lemah. Tapi orang harus ingat Rasulullah itu punya sahabat-sahabat. Jadi untuk berteman untuk sesama orang laki-laki itu penting sekali, Pak. Betul itu Nal ya? Tahu juga ya anak keagamaan itu. Karena dalil-dalil yang ada ke sekalor itu kadang-kala banyak juga karena ambil dalil dari mana. Banyak jurus ya? Sahabat Nabi. Betul. Apa dulu? Kalau ITNFC ini ada DP nama fans tidak? Maksudnya apa? Iya. Kan biasanya band itu, rata-rata band itu ada DP nama tersendiri, fans fanatik DP ada. fans, Fanbase ya. Best. Sebenarnya tidak ada sih, cuma teman-teman waktu itu FBI itu kan fans berat Inul, toh? Fans berat FBI Inul fans itu FBI fans berat Inul. Terus bikin jadi fans berat ITNF atau family besar ITNF. Bukan orang sih, tapi teman-teman. Teman-teman jaga bilang begitu. Kalau orang sih tidak mau seperti itu. Iya. Kelihatan kayak ada sekat aja sih. Kalau orang sih mau family tadi itu. keluargaan ya. Orang mau ini siapa? Iya toh. Iya. Waduh. Ini kan cuma sekumpulan anak-anak perang kan. Dokter anak pang. Apa? Dan itu kalau anak boleh mau jujur, gara-gara itu anak bisa berada di salah satu perusahaan BUMN. Gara-gara survive di pang. Quality lah. Equality. Orang sama. Jadi tidak ada fans lah. Orang kan saling support saja tuh, teman-teman mau support. Itu orang kasih keluar merchandise kaos, orang beli Nah itu penting itu. support. Support itu Saling penting. support. Saling support. Di Gorontalo itu kan ada beberapa komunitas musik kan, genre yang awal-awalnya itu kan tidak saling support, gontok-gontokan. Ya, pertama itu masing-masing genre kan. Masing-masing genre. Kalau pang, Metal, metal. Jadi makanya itu underground kalau orang beken merangkul ini semua genre-genre yang sempat-sempat, Mbak. Jadi waktu dulu itu kalau sering manggung anak hardcore tuh orang bilang semua. Masih ini tau, masih Fanatik. iya otak-otak apa depan Anak muda, anak muda lah. Sok-sok idealis begitu. sok-sok keren, ya. Bicara fak. Dan sebenarnya itu juga penting. Kalau tidak begitu kan kontroversi tidak mau naik. Jadi dua kubu ini ada pendukung masing-masing, gitu toh. Itu yang bikin banyak bikin rame. Jadi so ada pendukung masing-masing. Orang pe komunitas pertama, orang pe hardcore pertama, ini pang ini begini. Begitu juga dengan pang. Jadi itu orang bergenerasi dan tetap jadi
pasokannya jadi orang kesat. Supaya masarin komunitas. Itu DP hikmah ya. Dibalik Iya. DP hikmah itu jadi malah Jadi rame. Tapi kembali lagi kan orang itu kan terus bisa pengaruhi. Ya. Orang kan punya hak sendiri. Cuma mau bilang jangan menspesialkan diri. Karena ujung-ujungnya tetap taman-taman yang ngobrol terus sampai keranda ke kubur Pak, suka singgung orang tua. bahaya. Tidak, ini betul. Iya. Orang tidak mungkin mau pibat tanam sendiri buat orang Iya, itu. Tidak mungkin orang jenazah berjalan sendiri. Tetap orang lain yang mau kasih mandi, mau kafani. Kalau orang gontok-gontokan, tidak saling support, saling iri, saling hujat kan tidak bagus. Jadi saling support. Kalau di band skena underground itu, orang itu survive-nya lewat promosi atau ada beberapa teman yang mata pencariannya lewat band, lewat apa? Merchandise band. Itu kalau mau bilang band apapun itu ketika mengeluarkan merchandise tolong dibeli. Sebenarnya kan orang saling support itu kan enak. Umpama kalau orang buat album kan orang bisa dapat uang dari keuntungan itu kan. Jadi orang bikin album kan lumayan juga nih harga tiap satu lagu itu kan lumayan. Kalau saling support begitu kan enak. Iya. Enak. Jadi jangan menspesialkan diri lah. Ya, tidak beban lah begitu. Jangan jadi ada lihat orang pe sahib lagi di atas, kontrong picungkel kemarin dia kasih jatuh. Support Support lah. yang di bawah kita tarik kemari. Iya, yang gua tarik kemari. Jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Selain saling support, ini yang paling penting poin Apa boy? respect. Respect. Orang harus itu. Karena, Bro, karena tulang- equal tadi itu ya. Ya. Equal ya. Jadi Bersama hak. Iya. Kesetaraan. Kesetaraan. Dan itu sudah jadi budaya Indonesia juga kan, respect ke yang lebih tua. Kalau orang tidak saling respect, yang bagaimana lagi orang mau jalanin kehidupan Pak? Respect. Itu poin sih. Pokoknya band apapun itu yang kasih keluar merchandise, tolong didukung. Bukan hanya Itaneps ya. Semua band yang ada di Gorontalo saling support. Karena siapa tahu dengan mengunis support itu akan berbalas juga. Ya. Semua juga akan mensupport kalian. Begitu. Sama dengan ente bilang tadi, apa yang terang tabur itu Itu akan terbuai. Jadi jangan mengeksklusikan diri, merasa band besar, maunya cuman ngeluarin apa? Biasanya suruh beli. Merchandise suruh beli, tapi tidak mau membeli merchandise orang lain. Nah, itu kan kalau anak sih apa ya? Kalau kita pribadi bisa dikategorikan kapitalis, Ya. iya kan? Betul. Padahal tidak sespesial itu loh ente. Martabak yang spesial sawah. Martabak yang spesial. Martabak yang spesial Kalau saling membenci di Iteneps, alhamdulillah tidak ada begitu. Tapi orang lebih enak menyampaikan macam kayak tadi supaya komunitas orang pertemanan enak-enak saja sih, simbiosis mutualisme. Ya kan? Itu sih. Harapan nih kira-kira untuk ke depan ini harapan untuk ini ya. Ben, Apa ya? Iya, band. mana lu? Sebenarnya harapan ini dari tahun-tahun kemarin kita jadi mau buat album karena kesibukan. Tetap itu adalah harapan, insya Allah terwujud. Amin. Terus mantap, amin kan. Iya. Amin. Insya Allah terwujud. Maksudnya untuk apa? Harapannya tahun ini orang usahakan orang album jadi. Iya. Mudah-mudahan so tidak sibuk-sibuk lagi. Ada merchandise. Ada. Mercedes. Ada. Oh ada. Sudah jadi. Cuma kebetulan hari ini orang tidak pakai. So habis loh. Oh so habis. Habis. Orang tidak pakai juga. Kalau ada orang dua mau. Kayak yang orang pakai ini merchandise band lokal. Ini band metal Gorontalo ini. Ini Bandnya Kevin. Kemarin. Ya. Ini apa ini? Butuh saling support. Merchandise band lain. Karena lebih bagus orang menggunakan produk lokal Ya. dibandingkan harus orang menggunakan produk yang ada brand, ada nama. Lebih baik support produk lokal. Iya kan? Betul. Supaya perputaran ekonomi Ya. kan daripada orang pilih Jadi UMKM juga kan hidup. Ngapain orang beli brand luar? Tapi apa ya? Kayaknya kalau anak sih kalau di posisi sekarang ya, memang menggunakan brand luar memang kelihatan wow. Gila ini orang ini, hype ini orang ini, gaul ini orang ini. Tapi makin kesini kayaknya
kurang pas sih. Sebenarnya kita tidak membatasi juga dengan itu. Tidak, ini kok pilih brand-brand. Cuma Tidak membatasi, apa salahnya? Apa salahnya tuh orang support. Kalau ada rezeki kan orang support. Iya. Cuma itu sih. Baru kapan merchandise ada Ut? Terang dulu. Kalau kemarin itu 2 kali tuh kasih keluar pre-order. Oh, PO PO. berarti ya? Oh, PO ya. Kemarin sempat 64 pieces ya. Iya. 80-an ya. Yang 60, yang kedua 80-an. Pieces. Terang dulu di PO. Boleh. Nanti Itu iya tuh. Terus DP baju lihat online atau apa? lihat Instagram. Pokoknya orang ini posting di grup Jadi jangan lupa juga follow Teneps Apa Punk DP? Rock. Apa DP nama IG? Teneps Punk Rock. Internet Rock. Teneps. Follow wes. Kerja. Follow wes. Kalau beberapa tahun ini kira-kira event-event untuk musik ini berkurang atau agaknya? Oh banyak. Banyak ya? Selepas pandemi Covid, Oh iya. sebanyak. alhamdulillah teman-teman seniman mulai bangkit. Iya, mulai bangkit. Waktu Covid kasihan. Iya. Memang kena hantaman. Tapi alhamdulillah sekarang so keluar dari zona itu, so hidup lagi udah dengan jalur yang Orang bersyukur juga ada beberapa brand-brand yang ini masih pakai orang. Jadi band-band rock yang masyarakat tidak terlalu suka. Jadi orang tetap bikin event untuk orang. Oh gitu. Brand-brand ternama lah maksudnya untuk ini tetap orang masih pakai. Kalau orang penafsu mau bikin album baru juga itu karena tuntutan teman-teman. Kalau mau bilang kalau orang pribadi bukan semalas ya, tapi karena sibuk. Cuma karena teman-teman tuntut, jadi orang harus tanggung jawab juga. Harus orang selesaikan itu. Dan sudah tua-tua mau ini album sudah berapa tahun? 2010, 13 tahun. Iya, 13 tahun. Kadang-kadang orang juga bosan bawa itu lagu terus, Insya Allah lancar. iya kan tahun ini. Insya Allah tahun ini itu boleh rilis ya. Rilis. Amin. Rilis, amin. Insya Allah. Jadi jangan lupa follow itu Teneps Punk Rock. Sudah. Weh. Weh. Teneps Punk Rock. Ada rumor yang bilang, Fallback iya nanti fallback. Teneps itu tidak kayak dulu. Onal itu tidak kayak dulu. Ada yang rumornya beredar begitu. Ya karena itu faktor tadi orang survive so terikat dengan sistem juga kan. Orang tidak mau munafik kan. Kalau seandainya orang tidak di situ, mungkin orang bisa lebih berani kayak awal-awal nale. Tapi sekarang saya kan masih berani. Masih barang ya. Dan sekarang ini kan sedikit setengah mati sekali orang menyampaikan aspirasi kan. Banyak. Jadi kurang berbagai macam cara, no maksudnya. Lirik jangan terlalu cuma yang penting karena untuk mencapai mengutarakan sesuatu itu kan tidak harus kasar, tidak harus keras, dengan lembut juga kan boleh. Ada. kayak benalu itu kan lembut dia. Iya benar. Tapi emang enak. Tapi Juga itu kan obatnya. Obat apa? obat apa itu bang? Benalu negeri. Benalu itu tolong kasih kalau secepatnya. Biar supaya ini benalu-benalu ini kalau masih ada hati dan ada telinga, setidaknya kita ini benalu. Harus berubah. Iya kan? Sebangsat-bangsatnya orang itu kan selama masih bernafas ada pintu taubat kan. Jadi Selagi Bahaya. jadi selagi torompe nafas masih di kerongkongan, torompe kasih tobat baik itu kelakuan, bataman kasih bagus, bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu yang poin. For presiden. Jangan egois lah. Nomor berapa ente bang? Aduh, dan terang PO, orang dua. Siap. Kasih masih rilis. Iya. Ada juga yang sudah coba cetak sendiri, cetak juga. Ih jangan, maksudnya orang tetap Tidak, kemarin itu kalau yang sudah tidak ada kebagian orang sudah cetak sendiri silakan cetak. Orang bebaskan. Iya, orang bebas. oh bebas. Iya. Ya suka cetak sendiri silakan. Tidak mempersoalkan masalah royalti dan lain tidak. Karena memang Selama orang masih, sedangkan orang mau suruh jual kalau mau suka cetak kan jual. jual sendiri ambil untung ambil sendiri tidak masalah. Baik so jadi. Kan bikin batas. Tinggal orang tahu diri, no. Tidak mau tuntut, cuma udah tahu diri, Jo. Iya tuh, emang. Tidak juga sih, cuma memang selama tuh orang masih bisa tuh orang band mau nimbekin kalau selama masih bermanfaat buat money tidak masalah sih.
Tidak orang tidak harus tuntut harus ada royalti. Cuma Mana? Betul dia. cuma memang orang kasih bebas orang bebas kan. Tidak masalah. Siapa tahu ada orang di luar sana yang mau cetak banyak, dia bisa dapat makan dari situ. Orang bersyukur sekali. Iya. Walaupun nak dapat DP royalti, setidaknya DP juru wajib pajak. DP berkah dapat. Iya. Kira-kira dapat makan, apalagi kalau dia makan dari DP keluarga, Iya. anak pribadi yang owner dan teman-teman pasti senang sekali. Iya, apalagi dia rajin ibadah kan. Yang tampias itu sampai begitu itu, Pak. Iya, memang bajalan. Tampias bukan main memang. Tidak masalah sih, silakan, bebas. Bebas. Mau bikin brand, mau di apa, kaos kayak di Pokoknya apa saja. apa saja bebas. Di topi, di celana, mau di apa semua mau bikin saja. Jadi kan itu jadi sebuah simbol warning untuk orang juga kan. Itu kan Indonesia ternyata negara paling sengsara. Bagaimana supaya orang pribadi tidak sengsara? Ya survive, Cepat kerja, kerja. jangan malas-malas. Ya kan? Jangan malas. Lebih baik terang begini tapi jangan begini. Ya, Itu prinsip Pak. Luar biasa. gue terus karena orang begini, toh, Nabi bilang baliasdat, akan kutambah. Ada parah. Gitu. Waduh, asik. Ada lagu penutup. Lagu penutup, lagu apa ya? Apa? Yang Hitam putih dunia. hitam putih. Boleh. Sebelum itu, orang biasa. Oh iya. Terang Allah ada ini. Ada Kayak apa yang- ya? Apa ya? Apa Apa cara bilang nama ini? Wah, semacam apa ya? Tanda cendera mata. iya cindera mata. Dapat oleh-oleh ini. Wah, Ada orang dapat. Ini canggih nih, canggih. Canggih. ini apa ini? Ini kok ini. Wih, Tapi dia canggih. Banyak Carlota. Baik. Banyak karota ya. brand sendiri ya. Maka Ada DP derajat. buka. Wih. Ini cocok ini untuk gue Kang Rizal ini. Oh siap. Ya. Mantap. Oh, ini apa dia namanya ini? Tumbler. Bisa panas dingin ini berarti ya? Boleh. Oh, pas. Pas orang suka kopi. Jadi pas ini. Bakar. Thank you, Thanks banget Siap. ini. Thank you buat semua kru, bro, host. Panjang umur. Semoga ini lancar rezeki. Amin. Sukses juga buat Internet. Tambah Sukses banyak. juga buat. Bisa keluar album tahun ini. Amin. Amin. Dan semoga channel ini memang makin banyak, Carlo. makin bagus. Amin. Dan jangan lupa undang-undang torang juga. Undang-undang terus torang ya. Insya Allah. Kalau soal Karena ini maruk. Siapa tahu kan kalau sesuatu bagus apa. Jangan terus. Sekali-sekali undang lah. Sering. Siapa tahu kan album kedua orang bisa bahas lagi kan. Bahas lagi insya Allah. dan orang harap sih orang yang paling pertama. Biasa mutualisme. Iya, orang yang paling pertama tahu dang toh. Iya. Subscribe dulu langsung berapa lupa poli itu Pak. Samantar. Kalau waktu orang tutup jodoh Siap. satu lagu. Di album pertama dia berjudul Hitam Putih Dunia. Oke. Ada hitam, ada putih. Oke, Oke ini. internet hitam putih dunia. Tuh, wah, gampat. Damai kami sepanjang hari, lihat dunia berseri kembali. Damai kami sepanjang hari, lihat dunia berseri kembali. Hitam putih dunia bersatu dalam asa, dua warna yang selalu bersama. Perbedaan yang ada jangan jadi derita, bersatu untuk indahnya dunia. Hidup ini indah, jangan kau buat susah. Berpikirlah kita sebagai manusia. Indahnya perdamaian, berbagi bersama, bergandengan tangan kita semua. Satukan tekad kita semua
berdiri tegak menantang dunia. Satukan tekad kita semua, bersulang untuk damai kami sepanjang hari. Lihat dunia berseri kembali lagi. Damai kami sepanjang hari, lihat dunia berseri kembali. Damai kami sepanjang hari, lihat dunia berseri kembali. Kita memang berbeda, berbagai suku bangsa, itu bukan sebagai jurang pemisah. Satu bangsa kita, satu bahasa kita, itulah tanah air Indonesia. Alright. Thank you so much.